Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadiska Alfira Salsa. Saya merupakan mahasiswi Universitas 11 Maret dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan kali ini, saya mau mengajak kalian untuk belajar pendidikan Pancasila, khususnya untuk kelas 10 SMA atau SMK sederajat. Nah, untuk kali ini kita akan membahas atau kita akan belajar mengenai menerapkan perilaku taat hukum. Sebelum memasuki materi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3 teman-teman. Yang pertama, kalian diharapkan dapat mengenal dan memahami jenis-jenis norma. Dan yang kedua, kalian diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara norma dan hukum. Dan yang ketiga adalah kalian diharapkan agar dapat menganalisis contoh-contoh perilaku yang menunjukkan taat hukum dan melanggar hukum dalam kehidupan di masyarakat. Nah, sebelum kita lanjut materi, saya mau nanya nih, ada yang tahu nggak sih hubungan antara hukum dan norma? Ayo, ada yang bisa jawab nggak ya? Coba kalau bisa jawab, kalian tulis aja di buku tulis ataupun dipikirkan sejenak. Jadi, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat wadah kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan bisa diterima. Nah, macam-macam norma itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama ada norma hukum. Apa sih maksudnya norma hukum? Nah, jadi norma hukum itu merupakan bagian dari norma yang berlaku di masyarakat. Norma hukum mengatur tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, norma hukum ini memiliki sifat teman-teman. Yang pertama, mengikat. Yang kedua, memaksa. Yang ketiga, otonom. Dan yang terakhir adalah responsif. Maksudnya gimana ya? Yang pertama, mengikat. Jadi, norma hukum bersifat mengikat artinya bahwa hukum berisi perintah dan larangan yang harus ditaati, sehingga mengikat masyarakat. Yang kedua, ada memaksa. Jadi, hukum harus ditaati dan apabila melanggar akan mendapatkan sanksi, sehingga bersifat memaksa untuk masyarakat. Yang ketiga, ada otonom. Nah, maksudnya bahwa hukum sebagai pranata independen yang tidak boleh diintervensi oleh kepentingan lain, kecuali kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Dan yang terakhir ada responsif. Artinya apa sih? Jadi, hukum berfungsi sebagai fasilitator untuk menjawab tantangan-tantangan hukum yang akan dihadapi oleh masyarakat. Nah, contoh dari norma hukum tertulis itu ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan kepala daerah, dan masih banyak lagi. Nah, contoh dari norma hukum tertulis di masyarakat itu seperti cara membuat KTP atau prosedur dalam membuat KTP ataupun kartu keluarga yang ada di kelurahan. Terus juga seperti pembagian jadwal siskampling atau pos ronda. Terus juga seperti ketentuan tamu menginap atau bermalam di rumah. Itu biasanya harus lapor dalam 1x24 jam ke ketua RT. Itu merupakan salah satu beberapa norma hukum tertulis di masyarakat. Selanjutnya ada norma kesusilaan dan kesopanan. Nah, norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani, sedangkan norma kesopanan ini berasal dari kebiasaan atau adat di dalam masyarakat. Nah, norma kesusilaan dan kesopanan yaitu norma etik atau moral yang tidak tertulis. Contohnya, saling membantu apabila terkena musibah, terus menjaga ketenangan dari suara-suara yang mengganggu, sopan santun, ataupun etika dalam pergaulan. Terus seperti menghormati antar warga, menghormati sesama manusia, menghormati tetangga. Itulah contoh dari norma kesusilaan dan kesopanan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada norma agama. Nah, norma agama ini bersumber pada kitab suci atau ajaran agama yang dianut. Nah, setiap agama itu berbeda. Jadi, sikap dan perilaku yang senantiasa menjalankan ajaran agama dan atau kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan religius. Nah, pelaksanaan undang-undang juga seringkali menyerahkan pengaturan hubungan antara manusia kepada kaidah agama. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa hukum dan norma itu memiliki hubungan yang saling melengkapi. Norma menjadi dasar moral dan sosial bagi lahirnya hukum. Sedangkan hukum menjadi sarana resmi untuk menegakkan norma agar tercipta kehidupan masyarakat yang tertib dan adil.
Selanjutnya ada substansi penegakan norma hukum. Nah, jadi hukum itu ada 3 prinsip teman-teman. Yang pertama ada prinsip keadilan, yang kedua ada prinsip kemanfaatan, dan yang ketiga ada kepastian hukum. Yang pertama dulu nih, ada prinsip keadilan. Jadi, prinsip keadilan adalah hukum berlaku bagi semua orang tanpa diskriminasi. Jadi, hukum itu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, ada prinsip kemanfaatan. Nah, maksud dari prinsip kemanfaatan adalah hukum memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi, tujuannya hukum dibuat agar untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, ada kepastian hukum. Nah, maksudnya apa sih? Jadi, kepastian hukum itu merupakan perangkat hukum harus mampu menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya ada pembagian hukum. Yang pertama, pembagian hukum menurut masalah yang diatur. Nah, ini dibagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama ada hukum privat dan yang kedua ada hukum publik. Ada yang tahu nggak maksudnya dari hukum privat dan publik itu apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, betul sekali. Jadi, yang pertama ada hukum privat, itu artinya bahwa hukum mengatur kepentingan antara individu yang bersifat pribadi, termasuk hubungan dengan negara selaku pribadi. Contohnya seperti hukum perdata dan perniagaan. Selanjutnya, yang kedua ada hukum publik. Nah, ini kebalikan dari hukum privat. Hah? Kebalikan? Maksudnya gimana? Jadi, hukum publik itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya yang menyangkut kepentingan umum atau publik. Contohnya seperti hukum pidana, terus hukum tata usaha negara, dan hukum tata negara. Nah, selanjutnya ada pembagian hukum berdasarkan bentuk. Ini juga dibagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama hukum tertulis dan yang kedua adalah hukum tidak tertulis. Ayo, ada yang tahu juga nggak maksudnya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis? Ada? Betul sekali. Nah, hukum tertulis ini merupakan aturan hukum yang dicantumkan dalam sebuah naskah tertulis. Contohnya apa? Ayo, ada yang tahu? Betul, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus ada undang-undang, terus Perpu, terus peraturan pemerintah, terus ada peraturan presiden, perda, dan sebagainya. Terus selanjutnya, yang kedua ada hukum tidak tertulis. Nah, ini juga kebalikan dari hukum tertulis teman-teman, yaitu adalah hukum yang tidak tercantum atau tidak dicantumkan dalam suatu naskah atau dokumen. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ayo, nggak tahu? Jadi contohnya itu ada konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan, terus ada jurisprudensi, ada hukum adat, dan sebagainya. Apa jurisprudensi? Ya, jurisprudensi itu merupakan serangkaian keputusan atau putusan hakim terdahulu yang tetap dan dijadikan sumber hukum. Jadi jurisprudensi itu merupakan contoh dari hukum tidak tertulis. Selanjutnya, pembagian hukum berdasarkan sumber. Jadi, berdasarkan sumbernya, hukum dibagi menjadi undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Tadi sebelumnya kan saya sudah menyampaikan ya arti dari jurisprudensi. Nah, selanjutnya ada traktat. Ada yang tahu traktat itu apa? Ataupun ada yang tahu doktrin? Nah, jadi traktat itu merupakan perjanjian resmi tertulis antara 2 negara atau lebih yang mengatur hubungan mereka. Sedangkan doktrin itu merupakan ajaran yang dipegang oleh para ahli hukum ternama yang digunakan sebagai dasar dalam penafsiran hukum. Jadi, undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin itu bisa menjadi sumber dalam terbentuknya hukum. Terus, pembagian hukum berdasarkan sifat. Ini juga ada 2 teman-teman. Yang pertama, hukum bersifat memaksa. Pasti sebelumnya sudah tahu kan maksud dari memaksa gimana? Terus yang kedua, ada hukum bersifat mengatur. Nah, saya jelaskan satu-satu ya. Jadi, hukum bersifat memaksa itu merupakan keadaan. Jadi, bagaimanapun keadaannya, hukum harus ditegakkan. Misalnya, hukuman bagi perkara tindak pidana, maka sanksinya wajib untuk dilaksanakan. Terus yang kedua, ada hukum bersifat mengatur. Artinya apa sih? Jadi, hukum dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan sudah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Misalnya, hukum mengenai warisan yang dapat diselesaikan melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait. Seperti itu.
Nah, selanjutnya pembagian hukum berdasarkan cara mempertahankan dan waktu berlaku. Yang pertama ada berdasarkan cara mempertahankan. Ini juga ada dua, teman-teman. Jadi yang pertama ada hukum material dan yang kedua ada hukum acara atau formal. Nah, artinya apa itu? Jadi hukum material itu merupakan hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan. Misalnya seperti hukum perdata, hukum pidana, ada hukum dagang, dan sebagainya. Sedangkan hukum acara atau hukum formal itu merupakan hukum yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contohnya seperti hukum acara perdata, hukum acara pidana atau KUHP, dan sebagainya. Selanjutnya, pembagian hukum berdasarkan waktu berlakunya. Itu juga dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada hukum positif atau ius constitutum. Artinya apa itu? Jadi, hukum positif atau ius constitutum itu merupakan hukum yang berlaku sekarang dan hanya untuk masyarakat tertentu di dalam wilayah tertentu. Contohnya apa? Ayo, ada yang tahu? Betul sekali, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini hanya berlaku di Indonesia saja, tidak di negara lain. Terus ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Terus seperti ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan sebagainya. Jadi hukum-hukum ini hanya berlaku di Indonesia saja, tidak di negara lain. Di negara lain pastinya sudah membuat hukumnya sendiri. Terus yang kedua ada ius constituendum. Itu artinya apa? Itu berarti hukum negatif, iya kah? Wah, jadi hukum ius constituendum itu merupakan hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang atau hukum yang berlaku di masa yang akan datang atau masa depan, seperti itu. Nah, yang terakhir nih, pembagian hukum berdasarkan tempat berlakunya. Nah, ini beda sendiri ya teman-teman, tadi 222, sekarang berdasarkan tempat berlakunya dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama ada hukum nasional, yang kedua ada hukum negara lain, yang ketiga ada hukum internasional. Nah, ada yang tahu nggak artinya dari ketiga hukum ini apa? Pasti udah ada bayangan ya maksudnya apa? Nah, ini saya akan jelaskan ya. Yang pertama ada hukum nasional. Hukum nasional ini berlaku di suatu wilayah negara tertentu. Contohnya di Indonesia ada apa? Betul, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu ada juga undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada hukum negara lain. Itu merupakan hukum yang berlaku di wilayah hukum negara lain. Misalnya hukum negara Singapura, terus ada hukum Australia, hukum Malaysia, hukum Cina, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada hukum internasional. Apa ya hukum internasional? Tadi kan udah ada hukum negara lain ya, kenapa harus ada internasional? Nah, hukum internasional ini merupakan hukum yang mengatur pergaulan antar bangsa di dunia. Contohnya seperti perjanjian bilateral, konvensi PBB, traktat, dan sebagainya. Wah, tak terasa ya teman-teman, ternyata materinya udah selesai. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan membantu kalian dalam memahami topik dengan baik. Nah, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun ucapan. Dan saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kalian dalam pembelajaran hari ini ataupun kali ini. Dan terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!